Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini dan kembali lagi di segmen rakit PC. Kali ini kita akan rakit PC untuk kelas high-end di budget 27 sampai dengan 28 juta rupiah. Dulu sekitar 1 tahunan yang lalu, budget 28 juta itu mungkin hanya bisa kebeli VGA-nya aja ya, yaitu RTX 3070. Nah sekarang, alhamdulillah, di budget 28 juta kita udah dapat VGA-nya, RTX 3070, dan komponen-komponen PC lainnya. Kenapa? Karena harga GeForce RTX 3070 dari Manli ini tuh lagi turun dan harganya tuh cukup mengejutkan, yaitu sampai di bawah 8 juta rupiah. Nah, penasaran dengan rakitan PC kita kali ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Total rakitan kita kali ini ada di sekitar 28 jutaan rupiah. Ini adalah harga kisaran marketplace pada bulan Agustus 2022. Buat teman-teman yang domisilinya di luar Jabodetabek, mungkin harganya bisa sedikit berbeda. Teman-teman juga bisa join Discord ataupun grup Facebook kami untuk diskusi ataupun tanya-tanya. Semua linknya ada di menu deskripsi. Manli baru saja diskon besar-besaran. GeForce RTX 3070-nya ini dijual dengan harga di kisaran 7,7 juta rupiah. Plus 3% tentunya kalau beli di marketplace. RTX 3070 dari Manli ini didistribusikan di Indonesia oleh PT AGS-nya Furion dengan garansi resmi 2 tahun untuk pemakaian gaming non-mining. Namun RTX 3070 yang lagi diskon ini tentu versi yang standar ya. Fan-nya saja hanya 2 buah, tidak seperti seri high-end-nya yang biasa menggunakan triple fan. Langsung aja kita lihat performa dari VGA ini, tapi sebelum itu mari kita rakit dulu PC-nya. Let's go!
Oke, selesai sudah proses merakit PC-nya. Saya pribadi merasa bersyukur sekali ketika harga Vega Card kembali normal. 1 tahun yang lalu 28 juta mungkin hanya bisa kebeli RTX 3070-nya aja. Namun saat ini 28 juta kita udah dapat full set PC dengan RTX 3070-nya juga. Bahkan komponen yang digunakan dalam rakitan ini juga udah high-end semua. RAM-nya 32GB, SSD-nya PCIe Gen 4, casing-nya juga udah lumayan, terus prosesornya juga udah pakai yang canggih dan terbaru, yaitu Intel Core i7 generasi ke-12. Nah, sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk sedikit mengenal casing Cooler Master HUF 500 ini. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Tri Lalana. Saya seorang modifikator PC asal Bandung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit casing Cooler Master HUF 500 ini dari sudut pandang modern. Cooler Master membawa kembali nama HUF yang legendaris. Kalian masih ingat kan? Cooler Master HUF yang populer pada tahun 2010 lalu. Di budget 1,6 jutaan, saya rasa casing ini cukup menarik. Kita sudah dapatkan 2 fan ukuran 20 cm di bagian depan, lalu 1 fan 12 cm di bagian belakang, dan satu lagi nih yang menarik. 1 fan untuk pendinginan PGA di bagian tengah. Selain itu, di bagian side panel yang ini, kita dapatkan hub controller yang bisa memuat 4 fan dan 5 RGB konektor. Berikutnya, kita akan bahas bodi materialnya, tapi kita matiin dulu PC-nya ya. Terus kita lanjut ke bagian front panelnya. Untuk materialnya, ini terbuat dari bahan plastik ABS ya. Nah, material front panel ini sama dengan yang terdapat di PSU cover. Kita buka dulu ya. Bahan material plastik yang digunakan tertulis di sini nih. Kodenya 15616A. Untuk rangka bagian dalamnya nih, dia menggunakan material yang sama dengan side panel yang ini. Materialnya menggunakan SGCC 0,8 mili atau baja yang udah dilapisi galvanis. Tujuannya dilapisi galvanis adalah untuk mencegah karat dan korosi. Nah, untuk budget 1,6 jutaan, ini lumayan oke lah ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja kesan singkat saya terhadap casing ini. Terakhir, aduh Kang Bumi berantakan gini kabel manajemennya. Saya rapihin ya. Yang berikutnya kita akan tes singkat performa dari PC rakitan ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan profil XMP di BIOS supaya RAM-nya bisa berjalan di kecepatan DDR4 3600. Pertama, kita tes dulu performa CPU-nya dengan menggunakan software Cinebench R20. Skor multicore-nya di sini bisa mencapai 8.400-an poin dan single core-nya mencapai 722 poin. Kedua, kita tes performa RTX 3070 Manly-nya. Di 3D Mark Firestrike, grafik skornya ini mencapai 32.700-an poin. Lalu pada 3D Mark Time Spy, grafik skornya mencapai 13.804 poin. Sebelum kita ke pengujian game, kami juga sempat tes performa renderingnya di Blender. Di sini kami menggunakan Project Italian Flat. Duet antara Core i7 12700K dan RTX 3070 ternyata sangatlah mengesankan. Waktu renderingnya sendiri bisa mencapai 12 menit 56 detik saja. Kemudian kita tes bermain game. Di game pertama adalah game AAA current gen, yaitu Watch Dogs Legion. Kami tes semua game di resolusi QHD saja atau 2560x1440 pixel. Lalu settingan grafiknya kami pakai yang ultra dan TAA aktif tanpa ray tracing. Hasilnya rata-rata FPS-nya bisa mencapai 71 FPS. Jika kita aktifkan ray tracing-nya ke ultra dan DLSS quality, rata-rata FPS-nya turun ke 44 FPS. Untuk resolusi 2K sih ini udah lumayan banget ya, apalagi kalau teman-teman yang masih pakai monitor Full HD, FPS-nya tentu bisa lebih tinggi lagi. Di game kedua kita coba di game AAA yang lebih berat, yaitu Cyberpunk 2077. Kami tes di settingan ultra tanpa real-time ray tracing. Hasilnya kita mendapatkan rata-rata FPS di 62 FPS. FPS-nya memang lebih rendah dari FPS-nya Watch Dogs Legion, tapi untuk game Cyberpunk ini entah kenapa ya, 60 FPS-nya tuh udah kerasa smooth banget.
Lalu jika kita aktifkan ray tracing-nya ke ultra, rata-rata FPS-nya bisa turun drastis ke 26 FPS aja. Namun jika kita nyalain DLSS-nya ke quality, rata-rata FPS-nya bisa naik ke kisaran 50 FPS. Di game ketiga kita coba di game AAA Last Gen tahun 2018 yaitu Shadow of the Tomb Raider. Untuk game AAA Last Gen nampaknya duet antara Core i7 12700K dan RTX 3070 adalah pasangan yang istimewa. Di settingan grafik highest dan TAA aktif, rata-rata FPS-nya bisa mencapai 114 FPS. Bahkan jika kita aktifkan ray tracing shadow-nya ke ultra, rata-rata FPS-nya juga masih cukup oke mencapai 71 FPS. Ini resolusi 1440p ya, yang tentu lebih berat dari resolusinya Full HD. Lalu kita juga coba tes suhu CPU dan GPU-nya dengan memainkan game Shadow of the Tomb Raider selama 1 jam non-stop. Suhu maksimum Core i7 12700K-nya di sini mencapai 63 derajat Celcius aja, dan suhu monthly RTX 3070-nya juga hanya sampai 67 derajat Celcius. Suhu segini sangatlah adem untuk bermain game. Suhu yang terjaga ini juga tidak terlepas dari casing H500 yang ruangannya besar dan punya 2 buah kipas front panel yang besar juga. Untuk data mengenai monthly RTX 3070-nya juga sempat kami tes. Maksimum boost clock yang dapat dicapai adalah 1935 MHz. Namun rata-rata boost clock-nya hanya di 1853 MHz saja. Putaran kipas rata-ratanya ini juga mencapai 1700 RPM dan TDP untuk GPU-nya aja mencapai 212 watt on average. Oke teman-teman, mungkin begitu saja video rakitan PC high-end kita kali ini. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat kalian yang lagi mau rakit PC di budget 25 sampai dengan 30 juta rupiah. Sekali lagi, video ini hanyalah salah satu inspirasi rakitan saja. Kalian bisa sesuaikan komponen per komponennya menurut kebutuhan dan selera masing-masing. Demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kami 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.